Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Fadli dari program studi Magister Ilmu Tanaman Universitas Sriwijaya yang akan menjelaskan tentang PHT Layu Fusarium. Secara taksonomi, jamur ini tergolong ke dalam kingdom Fungi, divisi Ascomycota, kelas Sordariomicetes, ordo Hippocrales, famili Nectriciae, genus Fusarium. Dan secara morfologi juga terlihat pada gambar di samping berikut ini, adanya spora-spora yang memiliki sekat pada gambar A, lalu juga kumpulan-kumpulan spora, serta juga miselium dari spora ini sendiri. Gejala pada tanaman ini terlihat adanya perubahan warna menjadi kekuningan dan lama-kelamaan akan menjadi layu dan kematian pada tanaman itu sendiri. Serta juga pada jaringan silem akan terjadi kematian seperti terlihat pada gambar E dan F. Ciri-ciri dari jamur ini mampu menyerang pada semua stadia umur tanaman dengan intensitas penyakit lebih dari 20%, serta ketika adanya serangan dari hama seperti penggerek batang, mampu menstimulasi untuk infeksi jamur fusarium ini melalui perantara air, angin, dan seterusnya. Sedangkan dari permukaan tanah atau dari dalam tanah sendiri, gesekan antar akar tanaman juga bisa menyebabkan infeksi menjadi lebih dari 20% intensitas tadi. Jamur ini juga mampu hidup selama 10 tahun di dalam tanah dalam bentuk chlamydiospora dan mampu mengalami dua fase hidupnya. Yang pertama, fase patogenesis, yakni hidup sebagai parasit pada tanaman inang, dan ketika tidak ada tanaman inang atau hanya ada sisa-sisa tanaman, dia mampu berperan sebagai saprofit. Adapun faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari jamur ini, yang pertama adalah suhu optimum 27 derajat, kelembapan dari 80%, ketinggian lebih dari 400 mdpl, curah hujan lebih dari 600 mm per tahunnya. Untuk tingkat kerusakannya, pada wilayah endemis, kerusakan bisa mengakibatkan kerugian dan gagal panen hingga 50% pada daerah sentra pertanian seperti pada daerah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan lain-lain. Kerusakan secara luas dalam waktu singkat dengan intensitas mencapai lebih dari 35%, seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Perubahan yang terjadi begitu cepat, di mana dari minggu pertama sampai minggu keempat ini sudah mengalami kematian secara total. Dan juga pada gambar di sampingnya terlihat adanya kematian pada tanaman secara menyeluruh. Kasus gagal panen. Kasus gagal panen akibat fusarium belum banyak dipublis di beberapa jurnal. Namun dari beberapa sumber berita yang ada, gagal panen pernah terjadi di beberapa wilayah. Seperti pada tahun 2019, hamparan lahan cabai, kemudian tahun 2012, 21 hektar hamparan bawang di Jawa Tengah, 2018, ribuan hektar pisang kepok di Kalimantan Selatan. Kerugian. Rata-rata kerugian mencapai 2,7 triliun per tahun hingga 5 triliun per tahun untuk komoditas cabai. Dari penelitian juga didapatkan seperti pada gambar di bawah ini, untuk pembibitan pisang juga mengalami beberapa kerusakan yang begitu cepatnya. Untuk inang juga, selain dari yang kami sebutkan tadi, ada beberapa jenis inang lainnya seperti cabai, terong, tomat, pisang, vanili, jagung, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Pola perkembangan. Dari tanaman yang telah sakit, spora akan berpindah ke tanaman yang sehat melalui perantara angin, air, ataupun juga terbawa oleh serangga, serta juga berdekatannya antara akar yang sehat dan akar yang sakit. Inokulasi terjadi ketika spora masuk ke dalam sel tanaman yang mengakibatkan lisis, kerusakan jaringan hingga nekrosis. Dan pada akhirnya akan terjadi kolonisasi pada tanaman tersebut yang mengakibatkan jaringan secara keseluruhan akan mengalami kematian. Grafik perkembangan gejala penyakit fusarium dengan 35 hari pertama sudah mengakibatkan perkembangan yang begitu cepatnya, sehingga hal ini membuat layu fusarium ini menjadi salah satu penyakit penting pada beberapa jenis tanaman. Untuk pengelolaannya dilakukan pemupukan secara berimbang dengan pemberian N dosis rendah dan K tinggi, serta populasi tanaman yang tidak begitu rapat. Umumnya menggunakan organomerkuri dan non-merkuri seperti arasan dan diten. Kemudian dilakukan penanaman varietas tahan seperti pada jagung, ada jagung surya, gumarang, bisi, pioner, dan lain sebagainya. Pada pengendalian hayati, beberapa jamur antagonis digunakan untuk mengendalikan layu fusarium, seperti Penicillium pada gambar A, Trichoderma pada gambar B, dan Phaeohylomices pada gambar C. Hasil uji antagonis Trichoderma terhadap fusarium dengan jarak hambatan 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Persentase hambatan tertinggi pada pekan keempat dengan jarak hambatan 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Kemudian, daya hambat glycolidium terhadap fusarium
juga mengalami peningkatan yang signifikan pada pekan kedua dengan jarak hambatan berurutan dari 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Kemudian pada pekan ketiga dan keempat hampir sama saja. Perbandingan fungisida Dameso 10% dengan pengendalian hayati menunjukkan pada perlakuan kontrol lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan fungisida Dameso dan juga pengendalian hayati, sehingga didapatkan pengendalian hayati memperlambat pertumbuhan dari jamur Fusarium. Berikut ini ringkasan penyakit layu Fusarium pada tanaman pisang. Dari gejala terjadinya pembusukan bonggol, pencoklatan saluran pembuluh, batang semu yang pecah, dan daun yang menguning pada tanaman pisang. Penularan terjadi karena benih, peralatan, tanah, dan juga pengairan. Pengendalian yang digunakan harus menggunakan benih yang bebas dari penyakit atau kultivar tahan penyakit, aplikasi agen hayati, eradikasi tanaman yang sakit, gunakan peralatan yang bersih, tumpang sari dan rotasi tanaman, serta bertanam pisang untuk 3 kali musim tanam, dan juga melakukan sanitasi yang sesering mungkin pada lahan tersebut. Berikut ini pengendalian PHT layu Fusarium pada tanaman pisang. Yang pertama adalah penggunaan bibit yang bebas dari patogen, varietas tahan seperti Palembang, Merlin, Batu, dan lain-lain. Kultur teknis menggunakan jarak tanam 2,5 meter dikali 2,5 meter, pemupukan tiap 3 bulan sekali dengan takaran ZA 2 kg, 0,5 kg SP36, dan 0,50 kg KCl per tahun per pohonnya. Untuk pestisida hayati sendiri menggunakan Trichoderma dan juga Gleocladium. Pestisida nabati yang bisa digunakan yakni ekstrak daun sirih, sambiroto, pepaya, bawang putih, dan lengkuas. Kos pengendalian Fusarium. Yang pertama, fungisida 66.000 per 500 gram, pupuk 18.000 per 1 kg, serta juga benih 180.000 per 500 gramnya. Dengan total lebih kurang 1.100.000 per hektarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.